Dekan Sekolah Bisnis IPB beserta seluruh dosen yang hadir dan seluruh jajarannya. Kemudian yang kami hormati juga Ketua Himpunan Alumni Sekolah Bisnis IPB. Dan kemudian juga kepada seluruh peserta yang berkesempatan hadir pada pagi ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan karena dari rangkaian webinar yang telah diselenggarakan oleh Himpunan Alumni ini, salah satu materi yang diangkat pada hari ini adalah tentang komoditi peternakan. Pak Rudi, Pak Mahmud, kebetulan itu kampusnya Sekolah Bisnis itu dulu kampusnya FAPET. Iya, betul. Kampus tercantik itu di IPB. Waktu saya kuliah masih ada sapi perah di belakang tuh. Bener, masih produk yogurt segala. Yeah. Jadi masih dijual di kantin belakang itu. Jadi nostalgia sedikit. Terus itu memang pas banget kalau sekolah bisnis ambil kampus itu. Artinya berlokasi di kampus itu. Karena selain tidak jauh dan tidak jauh dari tol, ya, para mahasiswa kan banyak yang dari luar Bogor ya. Terus kampusnya juga representatif sekali dengan layout dan masih ada kampus yang masih ada ruang kuliah yang di atas itu kan? Masih. Kuliah menanjak itu kan, tuh ada taman di tengahnya. Jadi baik, jadi sedikit nostalgia. Bapak dan Ibu, ya betul kata Pak Rudi tadi, memang ini kita harus bahas. Artinya kita diskusikan. Saya terima kasih sekali lagi kepada Sekolah Bisnis IPB ini yang sudah berkenan menyediakan wadah webinar ya, kita bisa membahas terkait dengan salah satu sumber pangan asal ternak yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Pak Marta, mohon disiapkan materinya. Sudah siap? Saya mohon izin Bapak Ibu, saya share untuk materinya. Silakan Bu. Pak Marta. Kita ada waktu 30 menit ya Bu. Ya. Ya Allah, kita lebih banyak diskusinya ya Pak. Iya benar. Ya. Silakan Pak Marta. Baik, Bapak dan Ibu. Jadi sesuai dengan request dari panitia melalui Pak Mahmud, jadi kami diminta untuk menyampaikan kebijakan dan strategi pemerintah dalam persatuan Indonesia. Kami menyadari untuk semua apapun pengembangan pembangunan komoditi pertanian selaku pangan ini, Kementerian Pertanian tidak bisa sendiri. Peran serta dari akademisi, kemudian pebisnis, pelaku usaha, kemudian juga community, dan media sangat penting. Jadi sekali lagi, yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini adalah dari sisi pemerintah untuk komoditi tertentu, dalam hal ini adalah susu. Lanjut. Jadi mohon izin kami akan menyampaikan topik bahasanya. Pertama kita lihat regulasi yang ada, situasi dan kondisi serta permasalahan. Kemudian salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah melalui kebijakan dan strategi, serta operasionalisasinya seperti apa kebijakan dan strategi tersebut sampai dengan saat ini di mana terjadi pandemi COVID. Lanjut. Ini regulasi Bapak dan Ibu, regulasi yang terkait dengan persusuan yang ada sampai dengan saat ini. Yang pertama tentunya adalah legislasi dalam bentuk Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 dijunto Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang peternakan dan kemudian ada Peraturan Pemerintahan Nomor 6 Tahun 2013 tentang pemberdayaan peternak. Dan ada Permentan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13
tahun 2017 tentang kemitraan usaha peternakan. Permentan nomor 33 tahun 2018 tentang penyediaan dan peredaran susu. Serta yang terbaru Permentan nomor 14 tahun 2020 tentang pendaftaran dan perizinan usaha peternakan. Kita perhatikan tahunnya cukup baru-baru gitu ya, artinya yang terlama adalah yang 2014. Ini regulasi yang terkait dengan persusuan adalah yang di nomor 33. Kita lihat lagi seperti apa, lanjut. Ini situasi dan kondisi serta permasalahan. Lanjut, Mas Masa. Nah, jadi situasi dan kondisi persusuan saat ini kami coba menggambarkan dari hulu ke hilir. Dari hulunya itu produsen atau pelaku usaha sapi perah sebagai produsen susu itu saat ini masih didominasi oleh peternak rakyat, 90%, dengan skala kepemilikan sapi antara 2 sampai 3 ekor. Ini kurang lebih 90%, mudah-mudahan ini bisa kondisi ini segera perbaiki. Terus jadi masih berupa usaha sampingan, belum berorientasi bisnis, dia punya usaha lainnya gitu. Jadi belum fokus karena jumlahnya juga cuma sedikit. Jadi belum memenuhi skala usaha kepemilikan ideal. Nah, skala usaha kepemilikan ideal itu antara 7 sampai 10 ekor sapi per peternak, sehingga dia bisa menjadi skala utama sebagai upaya pekerjaan utama. Kemudian kita lihat populasi sapi perah berdasarkan data BPS tahun 2020 ini, pada tahun 2019 sebanyak 561.061 ekor. Turun 3,6% dari 2018. Kemudian produksinya di tahun 2019 sejumlah 957,22 ton. Turun juga sebesar 3,57. Hampir sama penurunan sapinya dengan penurunan produksinya. Produktivitas per ekor per hari menurut data KSI tahun 2020 10 sampai 12 liter per ekor per hari. Nah, kebutuhan susu secara nasional itu adalah cukup banyak. Kita lihat 4,322,88 ton. 78% dipenuhi dari impor. Jadi kita baru bisa berkontribusi sekitar 22%. Jadi memang pertumbuhan demand lebih tinggi dari pertumbuhan produksi, sehingga impor makin banyak. Kita lihat sekarang tren dari adanya kafe-kafe yang menyediakan kopi, kemudian memerlukan susu pasteurized, dan juga banyak kafe-kafe yang untuk menjual berbagai macam produk susu dan olahannya. Lanjut lagi situasinya tentang pakan. Jadi keterbatasan lahan pakan hijauan itu sangat berpengaruh terhadap produksi susu. Dan seperti kita ketahui, untuk susu ini, peternakan sapi perah itu 98% ada di Jawa. Harga pakan konsentrat jadi tinggi. Biaya pakan per sapi perah ini padahal menyumbang sekitar 67% dari total dia produksi. Data ini kami ambil dari survei ongkos usaha tani BPS tahun 2017. SOUT ini per 3 tahun. Jadi nanti SOUT akan dilakukan lagi oleh BPS tahun 2020 ini, sedang dilakukan. Jadi itu semua menyebabkan biaya produksi tinggi. Kemudian satu lagi ini, terima kasih makanya sekali lagi kami bisa menyajikan makalah ini di sini. Jadi lambatnya regenerasi peternak muda. Jadi rata-rata usia peternak sapi perah sudah 45 tahun ke atas. Jadi
orientasi bisnisnya mungkin beda dengan yang generasi milenial. Terus anggapan bahwa peternakan sapi perah tidak menjanjikan, tidak menguntungkan. Tapi nanti pada satu kesempatan mungkin kami akan juga merekomendasikan kalau ingin dibahas lebih lanjut lagi beberapa para milenial yang sudah bergerak di persusuan gitu ya. Tapi memang jumlahnya tidak banyak. Jadi penurunan jumlah peternak sapi perah. Lanjut. Kemudian ini kita lihat dari harga susu segar dalam negeri, kita singkat SSDN. Jadi sebagian kualitas SSDN belum memenuhi standar SNI susu segar. Karena tadi masih dikelola secara tradisional, masih ya belum. Padahal ini bahan baku untuk industri persusuan, IPS, ya. Di situ masih utamanya adalah CPC-nya. Kandungan bakteri masih di atas 1 juta, tapi ini sudah menurut Ketua GKSI upaya-upaya peningkatan mutu ini terus mereka lakukan. Kemudian posisi tawar susu segar dalam negeri kita SSDN Indonesia ini rendah. Bea masuk bahan baku impor itu cukup rendah untuk bisa masuk susu hanya 5%, dan untuk yang negara-negara ASEAN di dalam ASEAN Trade in Goods Agreement itu bea masuk 0%. Sekarang produk susu dari Thailand sudah mulai masuk karena tarif bea masuknya 0%. Dan ini kita sebagai salah satu negara WTO dan juga salah satu negara dalam perdagangan dunia, mau tidak mau harus tunduk pada peraturan-peraturan atau kesepakatan ASEAN, WTO segala macam. Dan di A3 memang sudah 0% untuk lingkup ASEAN. Harga susu internasional cenderung lebih rendah daripada harga SDN. Kemudian jumlah importasi produk susu dan turunannya tahun 2019 tercatat menurut BPS itu sebesar 495.103 ton. Jadi ada terjadi peningkatan 8,68% dari tahun impor kita tahun 2018. Saat ini kenapa peternak sapi perah tidak menarik? Karena itu rata-rata harga SSDN di tingkat peternak sekitar 4.000 sampai 7.000. Ini berdasarkan data GKSI. Kenaikan harga susu farm gate susu dalam 10 tahun terakhir hanya sekitar Rp1.000 per liter dalam 10 tahun. Jadi kita memang harus berkompetisi dengan produk susu dari luar negeri. Sedangkan untuk konsumsi saat ini, konsumsi susu per kapita per tahun di tahun 2019 adalah 16,23 kg per kapita per tahun. Konsumsi ini masih jauh di bawah negara-negara ASEAN lainnya. Yang ASEAN sendiri, negara ASEAN aja masih di bawah ya, dan ASEAN sendiri mentargetkan tahun 2020 maksudnya itu lebih rendah dari negara-negara ASEAN, dan kita punya blueprint persusuan yang dikomandangi oleh Kemenko Perekonomian di tahun 2025, nggak lama lagi nih. Kita mengharapkan ada peningkatan konsumsi 30 liter per kapita per tahun. Lanjut. Saya ingin mengkilas balik gitu ya sedikit tentang regulasi terkait persusuan. Dulu ini saya cerita, tahun 85 itu ada Inpres tentang pemanfaatan SSDN, yaitu yang dulu kita kenal melalui BUSEP, bukti serap. Pada saat itu produksi susu
41% untuk mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri. Jadi kita sekarang 22%, tahun 2085 itu sebenarnya 41%. Tetapi dengan adanya peningkatan konsumsi, mungkinnya segala macam, ini peran, sementara produksi yang bersama, ini kita makin ketinggalan. Dan yang membuat kita waktu itu Inpres 2 ini tercabut adalah melalui Inpres 4 tahun 1998. Jadi cukup lama bukti serap dihilangkan. Waktu itu ada salah satu persyaratan dari IMF dalam rangka krisis moneter kita, sehingga kita memerlukan bantuan dari luar, lalu IMF diminta salah satunya adalah Inpres nomor 2 dicabut, sehingga tidak boleh lagi ada bukti serap. Jadi 13 tahun berlaku, dan baru ada regulasi lagi tentang persusuan itu 19 tahun kemudian. Jadi maafkan kami juga, karena selama ini di Kementerian Pertanian, khususnya di Dijen PKH ini, memang kami fokus kepada ketersediaan daging yang juga sudah masuk ke dalam boxing, barang pokok penting. Jadi 19 tahun kemudian baru ada Peraturan Menteri Pertanian nomor 26 tentang penyediaan dan peredaran susu, yang intinya adalah melakukan kemitraan antara pelaku usaha besar dengan dengan para peternak dan para importir susu untuk bersama-sama mempromosikan dan melakukan strategi bagaimana peningkatan produksi dilakukan. Permentan tersebut direvisi 2 kali sehingga akhirnya menjadi Permentan nomor 33 tahun 2018. Lanjut. Saya ingin menggambarkan sedikit tentang apa sih, kenapa itu direvisi. Jadi dasar dari Permentan 26 dan dasar dari semua regulasi ini aja, ini tentunya tadi saya bilang ada undang-undang dan ada Permentan nomor 13 tentang kemitraan usaha peternakan. Di Permentan nomor 26 tahun 2017 itu kemitraan bersifat mandatori. Ada perjanjian kemitraan di situ, melibatkan IPS, pelaku usaha, eksportir, dan dinas terkait. Ini dinas semua terkait melakukan prinsip-prinsip kemitraan, yaitu saling memerlukan, saling menguatkan, saling memerlukan, saling mempercayai, saling menguatkan, dan saling menguntungkan. Di situ ada sanksi. Sanksinya terkait dengan rekomendasi impor. Alhamdulillah selama kurang lebih 10 bulan, Permentan ini telah menghasilkan kemitraan dengan catatan ada 751,75 miliar dalam 10 bulan. Artinya banyak gerakan-gerakan minum susu yang dilakukan di sekolah-sekolah SD, kemudian juga bantuan minum susu di panti-panti jompo. Tapi Permentan itu harus direvisi terkait dengan kemarin perdagangan yang kondisi perang dagang Cina dan Amerika ya, yang akhirnya merambat juga ke semua negara, sehingga yang tadinya kemitraan bersifat mandatori menjadi bersifat voluntary. Ini maaf salah, bukan compulsory tapi voluntary. Jadi tidak ada kewajiban lagi. Dan itu ternyata berpengaruh. Jadi para eksportir sudah melepaskan kebijakannya karena tidak ada sanksi. Jadi kita diminta tidak boleh menerapkan sanksi. Dan sebagian akhirnya menggunakan dana CSR, nilai investasi kemitraan tetap dilakukan, tapi nilainya tidak diketahui karena mereka tidak ada kewajiban lagi untuk melakukan. Lanjut, Mas Marta. Lanjut. Nah,
Ini tadi yang saya jelaskan, data populasi sapi perah dan produksi serta konsumsi. Tadi saya sudah lihatkan, kami mencoba menampilkannya dalam dari tahun 2018 secara series. Yang di tahun 2020 ini masih angka estimasi. Ini berdasarkan data BPS dan data statistik pada BPS dan statistik peternakan dan keseluruhan yang tahun 2020 data diolah. Lanjut. Ini gambaran pemanfaatan susu segar dalam negeri dari tahun 2017 sampai 2020 oleh IPS maupun yang dijual langsung oleh peternak melalui mereka memiliki usaha dari mulai peternak sapi sampai UMKM atau diserap oleh UMKM yang UMKM usaha mikro kecil ya, menengah, dan kafe resto. Jadi memang sebagian besar masih diserap oleh industri pengolahan susu. Perusahaan besar menyerap 90-90% dan yang diserap oleh UMKM itu masih 5-10%. Padahal nilai tambah ada di produk olahan. Lanjut. Kembali sedikit lagi yang tadi Mas Maka. Walaupun tertatih-tatih, tapi kita lihat ada ada peningkatan pemanfaatan SSGN sebagai kontribusi dalam konsumsi susu dari tahun 2017 sampai 2020. Walaupun sedikit angkanya tidak bergerak signifikan. Dari 21,52% di tahun 2017 menjadi diperkirakan 22,74. Ini tahun 2020, nanti kita hitung lagi berkoordinasi dengan BPS, ada tim analisis persusuan, itu nanti kita hitung di bulan November. Diperkirakan peningkatannya 22,74%. Lanjut. Nah, ini dampak pandemi COVID terhadap usaha peternakan sapi perah. Kita tahu semua dengan adanya kondisi saat ini, PSBB, catering dan resto, kafe banyak yang tutup, baru mulai buka lagi kan. UMKM menurunkan produksinya. Itu hambatan transportasi permasalahannya. Ketersediaan bahan baku, pakan, dan rumput terganggu. Karena waktu pada saat PSBB itu, pengangkutan kan dibatasi, sehingga menyebabkan kualitas pakan ini turun. Kemudian harga susu juga rendah atau ditolak IPS. Ini yang ditolak ini karena kualitas dan produksi susunya turun. Tadi ada standar-standar di antaranya TPC, kandungan lemak, segala macam. Jadi ini sementara harga pakan juga meningkat. Penurunan serapan susu berlebih di peternak non kooperatif. Jadi selain GKSI itu belum semua peternak menjadi anggota koperasi. Jadi yang peternak non kooperatif produksi susunya yang tidak layak konsumsi karena berbagai masalah tidak bisa diserap tentunya. Karena penyimpanan juga tidak memadai. Akhirnya terjadi kerusakan susu ditolak IPS dan di koperasi. Ini kemudian yang ada kasus pernah di Bogor dibuang. Tapi itu memang sudah tidak layak untuk dikonsumsi. Lanjut. Inilah kami coba kebijakan dan strategi yang telah kami inisiasi dan beberapa di antaranya terus dalam proses operasionalisasi dan ada yang melanjutkan dalam proses implementasinya. Lanjut. Ini ada beberapa kebijakan, yaitu kebijakan peningkatan populasi sapi perah melalui program si komandan kami menyebutnya, sapi kerbau andalan negeri. Kemudian pemasukan sapi perah heifer untuk representasi induk. Ternyata membeli sapi perah dari luar negeri itu tidak semudah yang kita bayangkan.
selain harganya tinggi, rata-rata negara produsen susu menawarkan produknya. Jadi karena produknya akan bernilai tambah dibanding kita membeli pabriknya. Dalam hal ini pabriknya adalah sapi perah betina. Jadi APBN sudah sudah menyediakan anggaran, tetapi proses pembeliannya tidak semudah yang kita perkirakan. Untuk itu, BPTU Balai Besar Sapi Perah di Baturaden kita dorong untuk terus memproduksi bibit sapi perah betina khususnya yang bisa disebarkan kepada masyarakat. Dan kita fokuskan pemasukan sapi perah ini memang yang untuk bibit, yang kualitas bibit, sehingga kualitasnya bisa yang memelihara tidak sembarangan orang gitu, karena akan dikembangbiakan lebih lanjut untuk menjadi bibit sebar yang akan disebarkan di masyarakat, di peternak. Kemudian melakukan rearing, jadi sapi-sapi perah yang kering, yang dalam keadaan tidak bunting, kering kandang, dilakukan manajemen pemeliharaan tersendiri. Alhamdulillah rearing ini sudah juga dilakukan oleh beberapa peternak di Jawa Timur khususnya. Kemudian mendorong lagi kemitraan. Walaupun kemitraannya voluntary, tapi kita dorong dan kita libatkan KPPU untuk mengawal tentang pelaksanaan kemitraan. Kemudian insentif investasi. Untuk pengusaha besar yang melakukan budidaya sapi perah, kami range adanya insentif tax allowance. Ini berkoordinasi dengan BKPM, BKF di Kementerian Keuangan dan Kementerian Kemenko Perekonomian. Kemudian selain peningkatan populasi, peningkatan produktivitas. Perbaikan genetik melalui pemanfaatan bejantan unggul sapi perah. Jadi kita juga sudah punya simen-simen beku unggul sapi perah yang disediakan di UPT penghasil simen beku. Kemudian penerapan good farming practices, mengembangkan sapi jenis baru. Di sini termasuk sapi potong ini. Kemudian jenis baru ini termasuk yang Jersey, karena yang selama ini yang kita kenal yang seperti di gambar ini, yang hitam putih ini FH, Friesian Holstein. Nah, ini ada yang sapi lebih kecil lagi yang Jersey. Kemudian peningkatan kompetensi SDM, kita lakukan semacam training-training, pelatihan-pelatihan yang melibatkan para pelaku usaha yang sudah maju untuk berbagi dengan yang peternak-peternak yang masih dalam skala pendidikannya kecil. Memperbaiki kualitas dan kualitas pakan. Kemudian perbaikan kualitas susu, pelatihan tadi, penerapan good agriculture handling practices, GMP-nya, GHP-nya, kemudian perbaikan peralatan dan infrastruktur, berkolaborasi, bekerjasama dengan para mitranya di industri pengolahan susu, kemudian fasilitas sarana prasarana pengolahan susu untuk UMKM, bekerjasama dengan BPOM, ini kita Kementerian Pertanian untuk izin edar, tadi fasilitas izin edar, kemudian peningkatan konsumsi susu melalui berbagai promosi, nanti promosinya kami juga mengundang pihak-pihak lain termasuk mudah-mudahan para alumni Sekolah Bisnis IPB untuk sama-sama promosi tentang perlunya peningkatan konsumsi produk dalam negeri. Kemudian sertifikasi susu organik. Ini akan ada pilot project bekerjasama dengan Denmark untuk kita memilih salah satu lokasi yang akan menghasilkan susu organik. Kenapa perlu susu organik? Selain tren permintaan yang terus meningkat untuk kesehatan, nilai jualnya juga akan beda kalau bisa menghasilkan susu organik. Selanjutnya pengembangan usaha.
Untuk sapi perah, alhamdulillah ini akses keuangan kredit melalui KUR yang bunganya 6%, kemudian PKBL, perjanjian kemitraan bina lingkungan, dananya dari BUMN, dengan bunga yang lebih rendah dari KUR, 3%. Ini semua tertarik ke sapi perah. Karena kenapa sapi perah itu kan hasilnya harian. Produksi susunya tuh harian. Jadi cash flow-nya lebih bagus daripada peternakan yang lainnya. Kemudian kemitraan untuk pemasaran dan produksi, pengembangan dan perluasan orientasi usaha, penguatan hilirisasi, diversifikasi, dan inovasi produk jadi kita kuatkan juga jangan hanya memproduksi susu segar saja, tapi lakukan olahan walaupun olahan sederhana. Lebih bagus lagi kalau bisa mereka berkolaborasi dengan satu kelompok menjadi kelompok korporasi untuk juga menjual langsung ke konsumen. Kemudian asuransi ternak, asuransi bersubsidi untuk mitigasi risiko. Asuransi untuk di peternakan hanya untuk sapi dan kerbau saja fiturnya. Yang untuk kambing, ayam belum. Jadi saya pernah termasuk. Kemudian dalam masa pandemi COVID ini kami juga mengembangkan online marketing. Jadi secara daring ini kerjasama dengan marketplace. Alhamdulillah sudah ada MOU dengan Tokopedia, kemudian juga Grab, kemudian juga startup yang menyediakan fintech seperti TaniHub, Itani, Sayurbox. Kami mendekatkan rantai tata niaga dari peternak langsung ke sistem online lah keseluruhannya. Kemudian pengurangan pajak penghasilan yang tadi saya bilang tax allowance, khususnya untuk para pelaku usaha yang melakukan budidaya dan pembibitan sapi, baik sapi perah maupun sapi potong. Kemudian berbagai usaha promosi. Lanjut. Ini operasionalnya tadi, secara keseluruhan ini operasionalisasinya. Lanjut, Mas. Jadi tadi meningkatkan mutu genetik, jadi tadi sudah cerita. Ibu Fi ini 5 menit lagi ya, Bu Fi. Ini tentang, tadi saya sudah cerita sebenarnya industri pengolahan susu melakukan apa, koperasi. Lanjut saja ini. Ini dukungan pakan, tadi saya akan ceritakan, diantaranya punya bank-bank pakan nantinya. Lanjut. Ini sebaran penanaman hijauan pakan di beberapa tempat. Lanjut saja. Ini keberlanjutan kemitraan. Tadi ada pembangunan milk collection point, renovasi kandang, bantuan bibit, pakan bibit hijauan pakan, pelatihan. Ini kami juga berterima kasih kepada mitra-mitra pelaku usaha besar yang masih tetap komit untuk melaksanakan kemitraan dengan para peternak. Lanjut. Ini kredit usahanya, bisa dilihat. Jadi untuk pembibitan dan budidaya ternak perah cukup tinggi nilainya. Ini sumbernya dari SIKP Kementerian Keuangan. Lanjut. Asuransi ternak ini, kalau ini ada subsidi dari preminya, 80% premi dibayar pemerintah. Lanjut. Ini fasilitas pendampingan untuk izin edar. Jadi karena produk peternakan ini produk high risk, jadi izin edarnya kita fasilitasi bekerja sama dengan BPOM, karena yang menerbitkan izin edar BPOM. Lanjut. Ini satu lagi, tadi saya bilang susu yang masuk Baphoting untuk peternakan ini adalah daging sapi, daging ayam ras, kemudian telur. Kalau masuk dalam Baphoting, barang pokok penting yang dituangkan dalam peraturan Presiden, segala upaya akan dapat kita lakukan karena ini menjadi semacam payung hukum. Nah, kami dalam saat ini sedang menyusun kajian kebijakan usulan susu sebagai barang pokok penting, masuk ke dalam barang pokok khususnya. Lanjut. Ini manfaatnya sebagai Baphoting, nanti kita bisa jelaskan kalau akan
ditanyakan karena waktu juga. Lanjut. Pengembangan SDM, Duta Petani Milenial Kementan, ini ada yang bergerak di bidang persusuan. Kementan terus mengidentifikasi dan memberikan penghargaan kepada petani-petani milenial dan ada pemilihan dutanya dalam rangka regenerasi peternak muda. Lanjut. Lanjut saja, Mas Marta. Ini tentang terkait modal tadi, lanjut saja. Ini tadi fasilitas pemasaran yang kita sudah kita ada semacam kolaborasi kerjasama seperti itu. Lanjut. Ini yang pemasaran online, lanjut saja dengan Tokopedia. Ini penguatan promosi. Jadi sekali lagi di sini mungkin yang penekanannya pada promosi ini. Sehingga dari anak-anak sudah mulai membiasakan minum susu, sehingga manfaat sampai tua akan terasa, apalagi mereka dalam masa perkembangan untuk kualitas SDM-nya, menjadi SDM yang pinter. Lanjut. Terima kasih. Dari saya, mohon maaf bila ada kurang berkenan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, Bu. Baik, Bu. Mohon izin Pak Ketua, saya lanjutin ya. Ya. Silakan, Pak. Ya. Jadi tadi kalau kita melihat paparan dari Ibu Vini nih, kalau di sekolah bisnis IPB ini sebenarnya tadi saya melihat Pak Ketua sudah berpikir keras bahwa ini ada peluang bisnis yang luar biasa, Pak Ketua. Kita sebagai sekolah bisnis IPB ya memang orientasinya sukanya berbisnis. Tadi ada sedikit kalimat dari Ibu Vini yang menantang tuh. Karena katanya konsumsi susu kita di tahun 2019 itu masih 16,23 kg per kapita per tahun. Sementara di tahun 2025, berarti dari sekarang hanya 5 tahun, itu dia meningkatkan sampai 30 liter gitu. Yang sekarang aja yang ada, itu kita nggak bisa penuhi kebutuhannya. Impornya sampai 80-90% deh. Ya, kalau kita melihat data tadi yang disajikan, jadi benar-benar 78% kita dipenuhi sama impor. Berarti ini benar-benar sesuatu yang bisa menjadi bisnis menarik. Tadi lagi Bu Vini juga sampaikan bahwa kalau bisa SBI IPB ikut mempromosikan konsumsi susu ini, tapi kalau saya bukan cuma promosi, menjadikan Kesaphipra ini menjadi komoditas bisnis yang utama oleh sekolah bisnis IPB. Pak Ketua, ini kita mesti bentuk satu perusahaan nanti ini untuk bisa ikut terlibat teman-teman semuanya. Kita pilih beberapa kabupaten atau provinsi yang potensial untuk pengembangan Saphipra. Baik teman-teman, kita lanjut ya. Tadi ada beberapa yang di chat itu, ada yang bertanya, terus ada penanggap dari Bapak Profesor Sahrudin dari LIPI, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Ya, silakan Pak Sahrudin, kalau mau tanggapi, saya hanya ngasih 2 menit untuk kasih waktu juga teman-teman yang lain. Silakan Pak Sahrudin. Baik, terima kasih Bapak Moderator atas waktunya. Saya sebenarnya ingin share slide 2-3 slide karena sambil mendengarkan tadi Pak Ibu Direktur menjelaskan, saya lagi membuat slide ini. Bisa nggak Pak Moderator ya? Silakan Pak. Oke, coba sebentar ya. Kelihatan Pak ya? Halo, ini kelihatan Pak? Kelihatan Pak, kelihatan. Lanjut ya. Ini kan judul webinar kita, Strategi dan Kebijakan Pemerintah dalam Persusuan Indonesia. Nah, sekarang kita mengalami pandemi COVID ya, yang telah merubah peradaban manusia dan berdampak pada kinerja peternakan termasuk Saphipra. Tanpa pandemik saja, kinerja perusahaan nasional itu cenderung stagnan atau bahkan mengalami penurunan selama 1-2 dekade ini. Itu data yang kita lihat tadi ya, presentasi itu. Nah, sesungguhnya kami menunggu strategi yang tidak biasa-biasa saja untuk merespon dampak pandemi. Ya.
menurunnya kualitas genetik sapi perah kita ya yang sering dikeluhkan sehingga seakan-akan impor sapi perah adalah solusi. Menurut hemat saya, sesungguhnya genetik sapi perah kita itu masih baik, hanya potensi genetiknya itu tidak terekspresi karena manajemen buruk di level peternak. Sehingga yang harus kita benahi adalah perbaikan manajemen. Ini sumber persoalan. Jika manajemen tidak dibenahi, impor sapi perah yang baik sekalipun tidak akan bisa diharapkan akan berpenampilan sesuai dengan harapan kita. Gitu. Nah, saya ingin share tentang catatan perjalanan saya ini di bulan Agustus 2019, gitu, waktu ke Thailand. Kami berkunjung ke Veterinary Research and Development Center di Western Region itu. Kami mengira awalnya ini pusat penelitian dan pengembangan. Namun, aktivitas pusat ini lebih kepada pelayanan lab, uji, berbagai macam penyakit hewan. Salah satu fokusnya adalah menganalisis kualitas susu dari peternak sapi perah yang berada di bagian barat Thailand. Yang menarik adalah analisis kualitas susu sapi dimasukkannya parameter somatic cell count sebagai dasar payment di samping total solid, fat, dan protein. Artinya, manajemen pengembangan sapi perah di Thailand itu tidak hanya fokus pada kualitas susu, tetapi lebih daripada sudah memandang perlu untuk memberikan upaya lebih pada kontrol perbaikan ternaknya. Jadi fokus pada ternaknya. Sedangkan di Indonesia, walaupun ada SNI, tetap saja somatic cell count itu belum dijadikan dasar pembayaran. Itu catatan pertama di situ. Yang kedua, ketika kita berkunjung ke Chonbon District ya di Ratchaburi Provinsi itu, kami mengunjungi peternak yang memiliki sapi sekitar 1.000 ekor. Kita lihat somatic cell count-nya memang masih tinggi, di atas 400.000 sel per mililiter susu. Rata produksi susu sekitar 13 liter. Pakan, ya, jerami 30%, konsentrat sekitar 70%. Yang menarik, biaya produksi per 1 kg susu itu sekitar 13 baht atau 6.700 rupiah. Tapi harga jualnya itu 9.000. Berarti dia punya net profit sekitar 2.000-an lebih. Nah, kemudian mereka tidak bergabung dalam koperasi peternak. Semua sarana produksi dan penjualan produk susu semuanya dikelola dengan manajemen private. Pemerintah hanya memfasilitasi pembimbingan. Kemudian kami ke balai IB di Ratchaburi, Artificial Insemination and Biotechnology Research Center. Sebagai pusat penelitian IB dan bioteknologi, pusat ini bekerja sama dengan berbagai perguruan tinggi di Thailand untuk melakukan penelitian advance di bidang peternakan. Mereka memiliki proyek riset Tropical Holstein. Jadi riset ini sangat strategis, ya, mengingat sapi perah yang dihasilkan bisa tahan dalam kondisi tropis. Riset sudah berjalan selama 20 tahun. Coba programnya begitu panjang itu. Dan fakta di lapangan, sapi perah tersebar di seluruh daratan Thailand. Nilai pemuliaan mereka sudah berbasis genomik. Di Indonesia data recording saja masih susah. Ini kan persoalan-persoalan ini. Apa yang saya sampaikan ini sebenarnya sekaligus sarannya. Hanya saya berkomentar saja. Mudah-mudahan bisa direspon dengan baik. Yang menarik, di center ini juga salah satu fokusnya menganalisis sampel susu dengan parameter somatic cell count sebagai kontrol genetik untuk progeny test. Ya, terlihat bahwa mereka fokus pada ternaknya, jadi bukan hanya pada produk susunya. Setelah itu kita lihat nompo dari kooperatif. Nah, ini kooperasi yang banyak kontrolnya dari kerajaan. Jadi berdiri sejak tahun 1972 di bawah kontrol kerajaan Thailand. Kooperasi ini bukan hanya bergerak di hulu, tetapi juga lebih agresif di hilir dengan manajemen industri. Kapasitas 150 ton fresh milk per hari. Semua untuk pasteurisasi. 200 ton UHT per hari. Yang menarik nih, 50% produksi untuk program anak sekolah. Jadi, kita bukan menyarankan anak sekolah minum susu, tapi dibuatkan programnya. Bisa nggak kita membuat program di Indonesia itu misalnya susu masuk sekolah gitu. Ini menarik, jadi bukan kita mengajak, tapi kita agresif untuk memaksa anak sekolah itu minum susu. Nah, program susu untuk anak sekolah ini diyakini mampu meningkatkan indeks pembangunan manusia di negara tersebut. Harga susu mereka itu di koperasi ini ya, itu sekitar 8.500 sampai 10.000 per liter dengan dasar pembayaran tetap ada somatic cell count. Nah, ini saran. Saran saya kepada Ibu Direktur, sekaligus juga mungkin saran kepada Pak Dirjen, ya, yang baru nanti insya Allah. Yang saran pertama, pembentukan Central Milk Testing Laboratory. Ini. Kenapa kita sarankan ini? Karena kita lihat peternak di Jawa Barat misalnya gitu ya, itu sudah sangat banyak itu sapi perahnya. Seharusnya peternak sejahtera. Kemudian kalau kita lihat KUD, Koperasi Peternak itu, koperasinya juga harus sejak ini kuat sesungguhnya. Tetapi apa yang terjadi faktanya? Banyak sekali koperasi berhenti beroperasi dan nyaris hampir
dominan yang tidak beroperasi. Nah, yang bertumbuh, yang berkembang itu ya perusahaan-perusahaan seperti korporasi besar. Bukan tidak bisa berkembang mereka, tetapi harusnya berkembang bersama dengan koperasi-koperasi yang menangani peternak-peternak kecil itu. Itu yang kita harapkan. Oke, saya tadi coba men-share ya di beberapa media. Saya melihat, tapi ini data ini saya lihat di tahun 2014 dengan 2015. Ada perusahaan Selandia Baru yang ingin membangun pabrik susu di Cikarang, nilainya sekian. Kemudian saya lihat juga ada pabrik susu terbesar di RI 6 triliun akan dibangun di tempat ini. Apakah terwujud apa tidak, saya tidak tahu. Karena ini saya dapat berita-berita saja ini. Nah, Central Milk Testing Laboratory ini merupakan lab yang independen yang bertujuan untuk menganalisis sampel susu sebagai dasar pembayaran harga payment-nya. Nah, Central Milk Testing Laboratory ini juga bertujuan menganalisis sampel sapi secara individu untuk optimalisasi produksi, reproduksi, culling, breeding, dan kontrol penyakit. Di Indonesia, sering terjadi ketidakpuasan koperasi dan peternak dalam menentukan harga. Nah, ini seperti ayam dan telur ini, di mana harga ditentukan oleh industri pengolah susu, IPS. Standarisasi produknya dipertanyakan. Kenapa? Karena terkadang susu masyarakat itu ditolak di perusahaan A, tapi diterima di perusahaan B. Itu sering terjadi di lapangan itu, seperti itu. Nah, maksud saya, perlu kita pikirkan betul ini. Karena central milk testing ini dapat mengatasi persoalan penentuan harga. Bukan berarti mencampuri urusan IPS. Justru central milk testing ini memproteksi IPS untuk mendapatkan produk yang berkualitas. Sesungguhnya di situ sasarannya. Nah, saran yang kedua, membangun industri peternakan sapi perah berbasis peternakan rakyat bersifat inklusif. Gitu. Jadi bukan ada perusahaan besar yang ada, tetapi peternak-peternak itu hanya menjadi objek sebagai pemasok susu, bukan sebagai pemilik perusahaan. Nah, olehnya itu, gimana kalau kita membuat BUMN sapi perah, peternak sebagai pemilik saham gitu. Ini cuma ide gila ini sebenarnya ini. Bagaimana kemudian koperasi-koperasi kelompok sapi perah di mana-mana itu sebelum masuk ke BUMN sapi perah itu melalui Central Milk Testing Laboratory diuji. Kemudian masuklah ada olahan susu, diolah ke konsumen dan susu anak sekolah. Nah, success story-nya itu, contohnya itu ada di koperasi susu yang milik kerajaan Thailand tadi itu. Nah, itu. Nah, tadi saya ketik lagi ya, menerjemahkan peraturan-peraturan terkait dengan persusuan dengan program dan kegiatan. Saya kira ini perlu duduk bareng ini bagaimana menerjemahkan peraturan-peraturan itu dengan kegiatan yang tepat sasaran. Gitu. Seperti tadi saya katakan itu. Bukan mengajak anak sekolah untuk minum susu, tapi kita harus buat programnya supaya masuk sekolah. Nah, ini harus bekerja sama dengan stakeholder. Banyak ini stakeholder ini bukan hanya Kementerian Pertanian, perindustrian pun demikian. Jadi, ya kita harus duduk bersama. Saya kira itu, mohon maaf saya ngambil waktu sedikit untuk berdiskusi tentang persusuan ini. Terima kasih Bapak Moderator atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap banget tuh tadi Pak dari LIPI. Kita dari SB IPB ini tambah meyakinkan ini untuk melakukan bisnis di bidang sapi perah ini. Bu Vini bisa tanggapan balik ke Pak Sarudin? Ada yang mau disampaikan? Ya. Makasih Pak Sarudin. Ya. Terima kasih Bu, sama-sama Bu. Dari LIPI. Nah, keren Thailand itu. Saya terakhir ke perusahaan yang sama ke kooperasinya di Chiang Mai, Pak. Iya. Yang perusahaannya itu justru dia niru yang Greenfield di kita. Iya. Jadi kata-kata Pak Sarudin yang terakhir, seperti juga kata-kata saya yang awal, Kementerian Pertanian tidak bisa sendiri. Kementerian Pertanian akan mendorong dari sisi sapi perah dan produksinya. Jadi Pak Sarudin memang ini peran LIPI juga, ayo Pak, penelitian tentang lab-lab uji segala macam kita identifikasi itu di bawah kementerian mana saja, kami siap untuk kita berkolaborasi, bersinergisitas. Beberapa lab uji ini sekarang sudah mungkin dikembangkan oleh koperasi GKSI. Mungkin Pak Sarudin kapan-kapan ke ini deh Pak, ke GKSI yang di Jawa Barat, mereka udah beda sekarang Pak. Jadi beberapa koperasi Pak ya, seperti yang GKSI yang di Bandung, di mana tuh, yang mereka sudah kolaborasi dengan Danone sekarang, menghasilkan yang susu kayak saset gitu untuk yang
kayak di Squat namanya. Itu untuk yang susu tapi produk susunya. Dan mereka juga beda Pak sekarang pengelolaannya. Ya 5 tahun terakhir ini Pak. Kemudian koperasi yang di Malang juga Pak. Yang koperasi di Kanjabung. Terus yang koperasi Setia Kawan di Jawa Timur. Kapan-kapan keliling lagi ya Pak Sarudin ya. Kami siap sama Bapak untuk keliling. Jadi koperasi ini memang sedang membangun kembali dengan manajemen yang baru. Dan kami selalu berkolaborasi dengan koperasi. Belum lagi petani-petani peternak milenial seperti yang di Dairy Pro, Pak Dedi Fahrudin. Kemudian ada di Bogor juga sekaligus punya kafenya. Ini Pak yang kita dorong memang. Kemudian Mohon izin Bu, bisa nggak saya kasih saran sedikit tentang koperasi ya? Ya. Karena fakta koperasi sekarang ini kan banyak tidak beroperasi ya. Memang ada 1-2 yang jalan. Mau saya, bisa nggak manajemen koperasi itu dirubah menjadi perusahaan modern gitu? Siap Bapak, nanti kita koordinasinya dengan Pak Teten Pak. Biar Pak SYL berkoordinasinya dengan Pak Teten Pak. Karena di koperasi UMKM itu ada di sana. Tapi dari segi stafnya kami, ini Pak, kami sudah koordinasi antara eselon 2, eselon 1 di Kemenkop UMKM-nya, Pak. Oke. Jadi fokus kita termasuk persusuan. Apalagi kalau LIPI nanti ikut serta. Terus terang memang selama ini kami masih di yang lagi kami kolaborasikan itu melalui Kemenko Perekonomian ya Pak ya. Jadi Kementan, Kemendak, Kemenperin, BPS untuk data. Jadi data untuk persusuan kami yakinkan itu data sama dengan BPS, kemudian Kemenko UMKM tadi, mungkin nanti LIPI ya Pak ya, karena kita ada tim analisis persusuan. Jadi saran-saran Bapak mungkin kita bisa kuatkan di situ. Dan alhamdulillah ini Pak, kalau misalnya emang sekolah bisnis IPB mau ikut juga, ini akan menjadi nilai plus bagi masyarakat persusuan. Termasuk Kemenkes Pak. Siap. Termasuk Kemenkes dan Bappenas untuk mengembalikan tadi Pak, program minum susu untuk anak sekolah. Karena sekarang di Kemenkes itu Pak sudah tidak berprinsip 4 sehat 5 sempurna, tapi gizi seimbang ya. Tetapi saya pikir susu tetap harus menjadi inti. Lab uji itu terus terang kami masih juga mendapat bantuan dari IPS. Yang terutama yang di Jawa Barat itu tentang lab uji, tapi udah jelas penjualan susu nanti berdasarkan mutu produk susu yang dihasilkan. Kalau tadi Pak Mahmud bilang mau bikin perusahaan, monggo Pak, tapi mungkin sebagai learning process, mungkin pendampingan kepada beberapa peternak dulu Pak, untuk menjadi korporasi, untuk berpikir bisnis, kemudian dari situ mungkin yang tadi Pak Sarudin sarankan semacam punya BUMN-nya kita ambil dulu lah dari satu perguruan tinggi ini yang sekolah yang memang jurusannya bisnis, untuk bersama-sama masyarakat mengembangkan itu, mereka sebagai produsennya, dan pengelolaan bisnisnya nanti yang take lead dari SBIPB. Bagus banget ini kalau bisa 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 terjadi. Peningkatan kualitas genetik itu Pak, makanya itulah yang menjadi tugas pokok pertanian yang kami terus lakukan di berbagai litbang peternakan maupun di BBTU Sapi Perah. Pak Sarudin udah pernah ke ini lagi Pak Sarudin, ke Baturaden? Iya, ayo kita lihat Baturaden Pak ya, lihat manajemennya dan mungkin nanti banyak masukan Bapak terkait dengan perbaikan mutu genetik sesuai potensi genetik. Memang tugasnya di situ, Pak. Tapi sekarang udah beda lah, Pak. Bapak kapan-kapan ke Baturaden ya, termasuk dari tim dari ini nih, Pak Mahmud, dari sekolah bisnis IPB. Ayo kita sama-sama kita arrange ya, setelah COVID, setelah ini agak reda lah. Kita arrange langkah operasional. Pak, ini serius, kami dari Kementerian Pertanian siap untuk melakukan itu. Termasuk Pak Sarul tadi, yang kami dapat tawaran kerja sama-sama Denmark, yang kita minta adalah persusuan, susu organik. Nanti
pilot projectnya di Jawa Timur. Ya, ya. Jadi untuk sama dengan Thailand, memang kita harus kita uraikan satu-satu lagi benang itu dan siapa melakukan itu. Apa yang akan kita lakukan, siapa yang melakukannya, bagaimana dan kapan. Siapa Kementerian Pertanian selaku person in charge terkait sapi perah dan produk pangan siap untuk mengkoordinir dan membuat langkah-langkah konkret dalam bentuk action plan. Gitu Pak Mahmud. Ya, baik Bu. Peternakan rakyat selalu siap, Bu. Ya. Ini tadi ada, karena tadi sempat Ibu Vini menyarankan kalau SBIPB itu ikut berbisnis di sini, kalau bisa ada belajar dulu ya. Nah ini ada yang chat, ada koperasi di Cangkringan, Jogja, di Sleman. Mas Novi, minta kita ini belajar sapi perah di koperasi mereka di sana. Dan koperasinya pun kalau ingin dijadikan sebagai usaha swasta kayak seperti sarannya Pak Sarudin dari LIPI, itu mereka bisa duduk dan membicarakannya. Makasih tadi sarannya Bu Vini. Ya, teman-teman ada lagi yang menanggapi, ada yang mau bertanya? Bisa raise hand. Oh, ada Ali Bain. Ali Bain dari Sulawesi Tenggara, Dekan Fakultas Peternakan. Halo Leo. Halo Pak Ali Bain. Silakan Pak Ali. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Silakan Bos. Terima kasih Bapak Moderator. Bu Vini yang saya hormati dan teman-teman sekalian sangat berbahagia. Jadi saya tadi mendengar komentar Pak Sarudin, saya setuju sekali. Tapi di ujung pembicaraan Bapak Profesor Sarudin tadi, fokus tentang bagaimana kita sadar untuk minum susu, termasuk misalnya mengedarkan ada program khusus misalnya agar anak kita di sekolah itu bisa minum susu. Tapi fakta hari ini sebetulnya kalau kita melihat tentang perahan Indonesia ini sebetulnya dengan data bahwa kita 90% masih impor susu dari luar negeri, sebetulnya itu yang menjadi yang harus kita berpikir keras bagaimana menjawab ini sehingga ke depan kita tidak harus mengimpor susu lagi gitu. Kalau misalnya kita melihat tentang sejarah persapian Indonesia, saya kira permasalahan yang pokok sebetulnya yang perlu juga kita harus bikin skenarionya adalah bagaimana sapi perah kita ini bisa berkembang populasinya lebih banyak. Itu yang pertama. Yang kedua, produksinya tentunya seiring dengan potensi genetiknya begitu. Kalau misalnya dia di Jawa Barat mungkin dengan kondisi agroklimatnya mungkin produksinya bisa sampai seperti di BET misalnya, di sana ada perusahaan sapi perah yang kecil-kecil misalnya, itu bisa sampai 20 liter per hari, bahkan sampai 25 liter. Tapi ketika dia lari ke timur, dengan kondisi agroklimat yang tidak sesuai dengan potensi genetik sapi perah ini misalnya dari sapi FH misalnya, itu biasanya itu karena kondisi iklimnya terlalu tinggi. Sehingga dalam kondisi seperti ini tentunya mengembangkan sapi perah di bagian timur ini tentunya punya treatment yang misalnya khusus misalnya. Tentang pakan misalnya kan. Jadi kita tidak bisa pungkiri bahwa sapi perah ini produksinya banyak atau kualitas susu banyak itu terkait dengan bagaimana pakan itu jumlahnya dan segi kualitasnya itu bisa terjamin untuk sesuai dengan potensi genetiknya. Persoalannya adalah kita ini belum misalnya masih setengah hati ini atau belum misalnya istilahnya mengeroyok tentang permasalahan sapi perah berkaitan dengan pakan. Katakanlah Indonesia Timur misalnya, banyak sebutnya potensi pakan kita yang berhamburan di tengah masyarakat kita, tapi para stakeholder ini belum bersatu padu bagaimana mengembangkan potensi pakan ini sehingga misalnya memungkinkan misalnya agar sapi perah ini juga berkembang di bagian timur. Kita tidak bisa pungkiri di bagian timur itu lahannya lebih luas sebenarnya dibanding dengan Jawa, karena memang penduduknya masih sangat jarang. Tapi pertanyaan adalah apakah kita ada kesungguhan begitu untuk juga misalnya mengembangkan sapi perah di timur dengan potensi lahan yang banyak, sumber daya manusia yang juga pekerja keras, dengan sumber daya pakan yang sangat menjanjikan. Saya kira menurut saya mungkin juga perlu ada program, ada strategi dari Kementerian Pertanian
agar pengembangan sapi perah ini juga diarahkan ke timur. Tentunya dengan treatment yang lebih komprehensif begitu pada berbagai aspek gitu, baik dari aspek genetik, aspek pakan atau aspek manajemennya. Saya kira kita juga minta sama Ibu Vini untuk menjelaskan ini, apakah ke depan ini ada rencana misalnya dari Kementerian Pertanian untuk melirik bagian timur ini sebagai salah satu potensi sumber daya lahan dan manusia itu yang bisa membantu mengembangkan sapi perah di Indonesia. Sehingga ke depan kita tidak lagi tergantung dengan New Zealand atau Australia, agar anak-anak kita ini bisa minum susu gitu, sehingga menghasilkan generasi yang lebih sehat ke depan begitu. Saya kira mungkin itu dari saya barangkali Pak Moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dekan ya atas ininya saran dan tanggapannya. Ibu Vini ditanggapin Pak. Bu. Ya, Pak Dekan, terima kasih Pak Dekan. Sudah lama nggak ketemu nih sama Pak Dekan. Dekan yang mana? Pak Dekan, untuk nambah populasi memang itu utama Pak. Makanya kami mengerti apa tadi kan saya bilang beli sapi itu nggak gampang Pak Dekan. Jadi kami juga mendorong semua stakeholder untuk menambah populasi. Di antaranya tadi, jadi koperasi peternak kita fasilitasi, pemerintah fasilitasi dengan KUR. Uangnya itu untuk apa? Untuk beli sapi perah. Karena kalau yang beli pemerintah dengan yang beli langsung masyarakat atau pelaku usaha akan beda. Karena udah bisnis to bisnis ya. Nah di situ kami juga mendorong para perusahaan, tadi Pak Sardin juga bilang ada beberapa katanya dari luar sana mau mendirikan pabrik gitu ya. Ini sampai saat ini juga ada beberapa yang sudah, ada beberapa yang belum, makanya kita tagih komitmen mereka. Itu dalam rangka peningkatan populasi. Jadi sekali lagi untuk peningkatan populasi dari pemerintah yang dilakukan oleh pemerintah, kami akan fokus di Balai Besar Pembibitan Sapi Perah di Baturaden untuk replacement-nya dan kemudian menghasilkan sapi-sapi perah yang ada yang akan disebarkan oleh ke masyarakat. Dan untuk di masyarakat sendiri, makanya mereka harus kolaborasi nih, baik dengan koperasi maupun pelaku-pelaku usaha yang bisa bermitra dengan mereka, termasuk dengan SBIPB nanti, untuk kita fasilitasi dengan dana KUR, dana PKBL, itu sangat boleh untuk membeli sapi. Dan kemudian kita langsung membelinya, ini mesinnya dulu, mesinnya kita beli paling tidak dari Australia. Karena dari New Zealand sampai saat ini belum tuntas perjanjiannya untuk mereka bisa menjual sapi ke kita. Masih dalam proses, kami juga lagi minta bantuan dari Pak Dubes nih, karena relatif dekat. Jadi karena masih didominasi oleh satu negara, harganya kadang-kadang juga tidak kompetitif. Ya, itu untuk sapi. Untuk ke arah timur, Pak Dekan, saya pikir gini Pak, dengan kondisi yang saat ini ada, memang Kementerian Pertanian juga tidak bisa untuk sapi perah ya Pak ya, untuk gebiah uyah istilahnya, untuk melibatkan semua seperti sapi potong. Karena tadi spesifikasi dari sapi perah sangat beda, dia memerlukan treatment khusus. Untuk sapi perah yang akan dikembangkan selain di Jawa adalah di Sumatera. Ada di Lampung, ada di Sumatera Barat, dan di Bengkulu. Kemudian di Sumatera Utara. Kalau memang Pak Dekan sudah punya semacam kajian di mana tempatnya segala macam, kita bisa melakukan uji coba Pak. Karena kalau uji coba untuk sapi perah ini dan tempat lokasinya tidak kondusif, ini malah tidak akan menghasilkan hal yang optimal gitu Pak Dekan. Mungkin alternatifnya adalah nanti penyediaan pakan. Untuk di Jawa ini memang pakan ini sudah susah sekali Pak. Makanya kami juga sedang mendorong adanya bank-bank pakan. Jadi kalau misalnya di bagian timur ini bisa berkontribusi dalam hal penyediaan pakan dan kita manfaatkan fasilitas tol laut
Di antaranya ada yang untuk peternakan, kapal ternak ada 6, Samara Nusantara. Ini bisa mengangkut itu, Pak. Atau kapal-kapal perintis lainnya untuk kita bisa mengangkut pakan dari daerah yang berlebihan pakan, yang sudah diolah menjadi silase atau hai dalam satu gelondongan-gelondongan gitu, kita jual ke daerah yang banyak sapi perahnya. Ini peluang bisnis, Pak Dekan. Jadi kalau ini bisa kita kembangkan seperti itu, jual pakannya. Dan sekali lagi untuk yang Indonesia Timur, kecuali ada daerah-daerah khusus yang direkomendasikan oleh dinas atau perguruan tinggi di setempat untuk di mana akan kita kembangkan. Kami siap. Tapi semacam ada analisis menyeluruhnya dulu tentang kesesuaian wilayah, tentang dukungan infrastruktur, tentang pengalaman. Jadi begitu program ini ditaruh akan lebih meminimalisir kegagalan, lebih cepat berhasilnya. Tadi untuk yang program minum susu, saya minta bantuan seluruh stakeholder, terutama dari perguruan tinggi ini, karena kita ada di komunitas perguruan tinggi sekarang, untuk melalui berbagai kementerian, termasuk Kemenko, ke Bappenas, ayo kita kuatkan lagi yang program minum susu itu. Dijadikan program lagi. Sekarang belum ada program itu. Jadi masih dilakukan oleh beberapa pemerintah daerah. Dan ini kami juga mendorong lagi pemerintah daerah untuk melakukan itu. Seperti itu. Jadi belum ada program secara resmi, secara masuk RPJM-nya itu belum ada. Itu mungkin tanggapan dari saya, dari Pak Dekan. Dan sekali lagi Pak Dekan, untuk penyediaan pakan ini saya pikir kolaborasi Indonesia, seluruh Indonesia di Indonesia Timur menyediakan pakannya, saya pikir ini ke depan harus kita seriuskan gitu loh Pak, operasionalisasinya. Makasih. Ya. Siap Pak Dekan ya, Pak Dekan siap ya, laksanakan ya. Pak Mahmud, boleh saya masuk Pak Mahmud? Oh Pak James. Ya. Pak Dekan lagi nih Pak Mahmud. Oke. Baik. Silakan, Pak. Terima kasih. Selamat pagi nih Bu Vini. Pagi Pak Dekan. Iya. Tadi ada sebut-sebut nama Sumatera Barat, kalau nggak salah. Did you remember there's 1979, something like that, ya? Ya. It is too long for us to waiting, ya, Bu Vini. Sampai hari ini, kalau memang Ibu, saya tunggu dengan tangan terbuka di Padang Panjang kita punya, dan itu sudah sejak zaman Belanda, dan kita akan melakukan riset juga di sana. PMTAS itu sudah lama, Bu Vin. Jadi sekarang seperti kita mengheta kain sarung, Bu. Begitu kita katakan seluruh pemberian makanan tambahan untuk anak sekolah, untuk anak kindergarten, anak taman kanak-kanak, kita anjurkan. Ini komitmen dari pemerintah loh, dari pusat sampai ke daerah. Kalau mereka kita berikan tambahan susu bagi anak-anak TK, begitu banyaknya kebutuhannya. Belum lagi rumah sakit diwajibkan fresh meal. Belum lagi hotel-hotel ya di Bukit Tinggi atau di Padang, susunya kurang, Bu. Nah sekarang sapinya yang jadi masalah. Nah kalau memang perguruan tinggi diharapkan seperti itu, mumpung Bu Vini di sana, saya di sini, besok aja kirim Bu, nggak masalah. Jadi itu tugas kita dari dulu kan. Jadi udah aja Pak Sarudin, itu saya ikuti kalau beliau ngomong dari tadi sepertinya sama Pak. Dulu Indomilk mau dibangun di sini Bu Vini. Ya waktu kita ke Pasar Minggu mau dibangun loh di Padang Panjang. GKSI-nya nggak ada lagi sekarang. GKSI di Padang Panjang udah habis, Bu. Cooling unitnya jadi koperasi dewe-dewe aja. Jadi peternak ada koperasi ya seperti itulah. Ya, padahal kebutuhannya banyak sekali. Soal pakan tidak ada masalah. Nah, saya pernah dengar juga salah satu penghasil yogurt keju ya di Jawa Tengah katanya ada bibit sapi perah itu Jersey yang datang ke Indonesia itu kualitasnya sudah F berapa begitu, susunya tidak mungkin sampai 40 liter per ekor. We don't care about the production, Bu Vini, tetapi adalah keseriusan kita dalam mengembangkan itu. Kalau kita hanya bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri 20%, 80% impor, makanya Pak Mahmud tadi SBIPB
sekolah bisnis. Pak, orang Padang kalau mendengar seperti itu, Pak, bisa nggak tidur, Pak Mahmud? 80% kita harus datangkan itu. Buat saya ngapain pelihara sapi? Impor aja susu. Impor aja susu. Nah, jadi sekarang kita kan berdiri di belakang peternak. Kampus siap, Bu. Kampus siap. Jadi jangan mengembangkan sapi perah di Pulau Jawa. Kalau menurut ilmu Bu Vini dulu, mengembangkan peternakan itu harus di daerah yang di luar padat penduduk. Penduduk padat itu di Pulau Jawa. Sekarang sapi perahnya banyak di Pulau Jawa. Makanya Pak Ali Bain tadi berteriak-teriak ke Indonesia Timur. Saya dengar Pak Ali Bain, kalau masih dengar, itu akan dikembangkan sapi perah di Indonesia Timur, Pak. Ya, siap-siap lah itu Ali Bainnya. Di barat biar saya yang siap ya, di Padangpanjang. Terima kasih Pak Mahmud, Bu Vini. Kita siap-siap nih ya. Terima kasih. Ya, siap Pak. Nanti kerjasama sama SPPB juga Pak. Ya, saya ikut Bu Vini aja. Ya. Tapi Ibu Vini yang menunjuk arah gitu ya. Mau ditanggapi Bu Vini? Nah, kita masih ada waktu 1 menit. Ya, Pak Mahmud, keren kan? Para dekan coba sudah begitu concern dan komitmen untuk pengembangan peternakan. Itu saya pernah Pak Sarudin. Jadi Pak James, yang untuk di Sumatera Barat ini Padang Panjang itu sekarang Pak James kapan terakhir ke Padang Panjang? Pak siapa tuh namanya? Siapa Pak yang ada Ibu Sides, ada Pak Ridwansyah. Ridwansyah. Ya. Ridwansyah itu dia semangat banget. Ya. Semangat banget dan beliau itu termasuk mempelopori yang minum susu anak sekolah sendiri loh Pak Mahmud, Pak Ali Bain. Saya sangat mengapresiasi anak-anak muda yang seperti itu. Jadi sentuhannya sedikit banget sama Pak Ridwansyah itu. Cuma dapat pendampingan pada saat kerjasama dengan New Zealand ya. Tapi dia langsung sendiri. Saya terus terang Pak Jen, saya minta kepada Fonterra untuk Pak Ridwansyah itu diajak ke New Zealand. Saya sudah memberikan dulu. Coba COVID ini. Jadi tolong dibantu juga itu. Jadi memang Pak Ali Bain, kita harus bisa di daerah ini menemukan pionir-pionir yang seperti itu. Karena kalau pemerintah ini nggak bisa kayak gitu. Terutama untuk di Jawa, untuk di luar Jawa ya. Kalau di Jawa ada beberapa titik-titik lah, termasuk siapa yang di Jawa Barat itu bisa mengembangkan es krim dengan nama yang cukup yang cukup eye catcher gitu, dan usahanya sudah di sekitarnya itu sudah cukup maju. Pak Ishak Pak Ishak namanya. Itu makanya yang kami dekatkan fasilitasi pemerintah adalah pengeluaran izin edarnya segala macam. Jadi Pak James, tolong memang kalau Sumatera Barat ini ngambil Padang Panjang, optimalkan. Karena udah ada kafe susu juga itu kan? Iya. Di Sumatera di Padang Panjang, dan ada program riring yang difasilitasi oleh Pemda daerah, cuma nggak jalan katanya. Jadi karena saya juga di Jakarta kan jauh kemana-mana, saya minta bantuannya Pak James, Pak Ali Bain. Sekali lagi saya tidak menutup kemungkinan untuk Bapak di Sulawesi nanti tidak mengembangkan sapi perah, tapi monggo Pak. Tetapi tadi kita udah punya lokasi spesifiknya di mana Pak Dekan. Kemudian nanti kita ke sana, kita lihat lagi tadi semuanya, kesiapan infrastruktur dan segala macamnya. Ya. Untuk koperasi, Pak Mahmud, Pak James, Pak Ali Bain, Pak Sarudin, ini aja deh kalau saya sarankan. Memang kalau koperasi ini terus terang saya bilang ini ada di area tentang kendalinya Kementerian UMKM ya. Tetapi yang kami Kementan sedang kembangkan sekarang adalah korporasi. Itu yang dipesankan oleh Pak Presiden. Jadi peternak-peternak ini ada di dalam satu wilayah. Walaupun beberapa desa, Pak Mahmud, tapi dia dalam manajemen yang sama. Nah, manajemennya ini, Pak. Jadi kita perlu ada pendampingan. Dan kami siap ada tenaga-tenaga pendamping yang namanya SNDWP, Sarjana Membangun Desa, plus para THL. Ini tersebar di beberapa provinsi. Ayo kita giatkan, misalnya, sekali lagi, saya balik ke IPB ini, Pak, boleh nggak kita kolaborasi, misalnya nanti
pelatihan-pelatihan yang orientasinya bisnis gitu loh Pak. Bener-bener ini mereka nanti pendamping. Jadi misalnya ada peternak di 3 atau 5 desa kalau di Jawa dan berapa kecamatan. Itu mereka tugasnya memproduksi aja lah, memproduksi. Nah, yang bagian pendampingan untuk peningkatan mutu nanti kita ada lagi orang. Kita tunjuk beberapa orang. Jadi ada nanti divisi produksi, divisi research, dan divisi pemasaran paling tidak. Nah, ini semua kebutuhan dari peternak yang ada di bawahnya itu menjadi tanggung jawab para manajer ini. Itu yang saat ini sedang kami kembangkan. Dan kami sedang mengidentifikasi berapa wilayah korporasi yang ingin diajukan oleh daerah. Tentunya dinas sangat tergantung juga dengan perguruan tinggi untuk semacam kajiannya. Yang sudah jalan adalah memang kami potong, Pak Dekan, di Subang. Jadi di Subang itu ada namanya korporasi Brahman Sejahtera. Mereka sudah memproduksi melakukan penggemukan sapi, terutama ngejual pada saat Idul Kurban. Kemudian mereka punya divisi pupuknya pupuk cair dan pupuk padat dari hasil kotoran sapi itu, dan sudah ada sertifikat organiknya. Penjualannya jauh lebih tinggi itu. Kemudian ada juga mereka punya pengolahan pakan, jadi pakannya mereka ngolah sendiri. Nah, korporasi-korporasi seperti ini, Pak, intinya di situ. Jadi dalam satu manajemen ini kita kembangkan. Saya berharap sekolah bisnis IPB dapat masuk ke situ dulu sebelum nanti punya bisnis sendiri, Pak, untuk yang pernah. Jadi learning prosesnya di situ dulu. Oke. Dan nanti kita ikut arahan Ibu Vini lah ya. Bukan arahan, Pak. Ini Ibu kan yang tahu petahnya gitu. Kolaborasi, Pak Mahmud. Jadi iya. Lebih fokus, dan nanti Pak Syafruddin harus ikut itu biar pengalaman beliau yang di Thailandnya ini bisa paling tidak kita implementasikan apa dulu. Untuk Bapak Ibu semua, kami informasikan dalam blueprint persusuan, kami menyadari, Kemenko menyadari, karena kami menjadi Kementan menjadi unsurnya, bahwa tidak mungkin kita 100% kontribusi ke dalam negeri. Memang yang ditargetkan adalah di tahun 2025 itu 60% Pak kontribusinya. 40% kita masih tetap harus mengingat juga kondisi yang ada saat ini. Kemudian saat ini 87% yang masih impor, dan kita menuju ke peran kita di 60% itu. Jadi seperti itu. Satu lagi untuk yang program makanan tambahan untuk anak sekolah. Yuk, mari. Ini ada dinas juga. Ayo. Kita sama-sama dan dukungan perguruan tinggi untuk mengimplementasikan walaupun masih kecil misalnya di daerah-daerah kekurangan gizi untuk ada program makanan tambahan untuk anak sekolah. Biayanya Pak James tidak harus dari pemerintah, tidak harus dari APBD, tapi ada perusahaan-perusahaan besar, bukan perusahaan pertanian ya, misalnya perusahaan tambang, minta CSR-nya. Cuma yang mengelola nanti ada semacam kolaborasi antara perguruan tinggi, dinas dengan dinas peternakan, pertanian, kesehatan untuk sama-sama mengelola dana ini. Kalau saya sarankan seperti itu. Jadi walaupun kecil kita lakukan dulu lah. Ya, itu Pak Mahmud yang bisa. Ya. Ini waktu kita sudah sudah lewat waktunya dari yang sudah disiapin. Memang ngomongan ini asik dan ini butuh waktu atau butuh tempat yang asik untuk ngobrol-ngobrol. Di Padang Panjang asik tuh ngobrol-ngobrol di sana, Bu ya. Santai-santai sambil kita boleh Pak. Ya. Nih Pak. Sedikit Pak Mahmud. Ya, 1 menit. Ada petani juga nih sebenarnya dari yang ngasih komentar, tapi waktunya sudah habis dari Cangkringan tadi. Terus ada dari Dinas Peternakan Kabupaten Goa, katanya ingin agar
masuk juga dilanjutkan program di Malino sana yang sudah dijalani sama Ibu ini di Sinjai. Tapi sekali lagi ngomong masalah ini panjang banget. Dan dari Pak Asep Tariana dari SBP katanya akan ada, kita bisa lanjutkan nanti ngomongan ini lagi dengan topik yang berseri khususnya di Sapipra, dan akan nanti ada grup WA untuk teman-teman yang bagaimana bisa SBPB bisa terlibat jauh di urusan Sapipra ini. Terima kasih Ibu Vini. Ya, terima kasih. Saya saran dulu, boleh nggak saran sedikit? Silakan. Saran ini kan Mahmud menyatakan juga akan ada series lagi gitu ya. Kalau saya pikir untuk series ini mungkin narasumbernya dari pelaku dulu Pak, misalnya dari yang IPS-nya. Ridwan satu bawa Bu Vini, Siwan. Kayak Greenfield-nya, kemudian yang kayak Pak Ridwannya tadi, kemudian dari koperasinya. Pemerintah diem aja dulu Pak. Dari situ nanti mereka, tapi saya akan ikut gitu. Maksud dari perguruan tingginya yang menangani itu. Benar, di Sulawesi itu ada di Sinjai, tapi nggak begitu settle ya Pak ya, sama di mana. Kita lihat lagi, gitu ya. Artinya tadi kesiapan infrastruktur dan dukungan Pemda serta dukungan ini Pak, APR-nya itu loh Pak, supaya tidak alih-alih fungsinya itu ya Pak, lahannya itu Pak. Jadi kalau saya saran seperti itu, jadi biar dulu pelaku apa yang sudah mereka capai, kemudian baru sisi-sisi mana yang perlu kita siapa melakukan. Itu saran saya Pak Mahmud. Baik Bu, baik. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Vini, terima kasih Pak Ali Bain di Kendari, Pak James di Padang, dan Pak Sarudin Said di LIPI. Saya serahkan ini ke Ibu Ane Amelia sebagai co-host. Ibu Ane, silakan. Ya, terima kasih Bapak, terima kasih Pak Mahmud, terima kasih juga Ibu Vini yang telah berkenan sharing kepada kita semua. Dan hari ini diskusinya luar biasa sekali, memang tidak cukup waktunya sepertinya ya Bu. Ya, baik. Untuk itu sekarang ada penyerahan apresiasi dari HASBIPB kepada moderator dan juga narasumber. Kepada Bapak Rudi, kami persilahkan. Oke, makasih Mbak Ana. Suatu diskusi yang sangat menarik ya. Rupanya pakar-pakar persusuan ada di webinar ini. Tapi kalau sepintas tadi saya melihat Mbak Vini, memang urusan persusuan ini juga sangat complicated saya lihat ya, selain yang namanya terhambat oleh faktor internal kita sendiri, juga ada faktor-faktor eksternal. Dari salah satu yang saya lihat di slide-nya tadi adalah mengenai bea masuk yang 0% ya, Mbak Vini ya. Nah, itu yang sangat sementara kekuatan kita sendiri itu masih belum mampu berkompetitif dengan luar, sementara eksternal sendiri kita sudah kesulitan dengan adanya bea masuk yang 0%. Tapi saya melihat tadi benang merahnya, mungkin yang perlu diajukan dulu adalah mengenai yang Bapokting tadi ya Mbak Vini ya. Itu yang paling penting tadi, susu dimasukkan sebagai bagian daripada bahan pokok penting. Saya rasa itu akan lebih mempermudah untuk kedepannya untuk roadmap-nya. Oke, Mbak Vini, Bapak terima kasih banyak atas sajian materinya pada hari ini yang sangat bermanfaat buat kami semua di sini. Sebagai penghargaan buat Bu Vini dari Himpunan Alumni Sekolah Bisnis IPB, itu memberikan sertifikat penghargaan kepada Ibu Vini Murfiani pada hari ini yang bertindak sebagai pembicara dengan judul materi strategi dan kebijakan pemerintah dalam persusuan Indonesia. Semoga sertifikat ini juga bermanfaat untuk Bu Vini sebagai menambah portofolionya. Juga kepada Pak Mahmud sebagai moderatornya dalam acara hari ini, membuat perbincangan hari ini kita menjadi sangat aktif. Dan mudah-mudahan ke depannya juga kita akan bisa menyambung dengan acara-acara berikutnya yang bisa bermanfaat ke depan, yang tadi yang sempat ditekankan oleh Pak Mahmud untuk bisa membuat kolaborasi dengan Kementerian Pertanian. Juga kepada seluruh peserta pada hari ini, tadi ada dari LIPI, Pak Syahrudin Said, yang sangat menarik tadi pembicaraannya, ada Pak James, ada Pak Ali Bain, dan juga ada teman-teman yang lain.
Itu juga akan kami berikan sertifikat penghargaan semua. Terima kasih atas semua partisipasinya pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu kembali dalam acara berikutnya. Saya rasa itu aja bisa kami sampaikan. Terima kasih kepada semua peserta, kepada seluruh pembawa acara, dan juga kepada seluruh jajaran pengurus himpunan alumni Sekolah Bisnis IPB, sehingga acara pada hari ini bisa terselenggara dengan baik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak dan Ibu semua, sebelum kita mengakhiri rangkaian acara kita pada pagi hari ini, di sini ada beberapa informasi tambahan. Himpunan Alumni SBIPB itu masih menyelenggarakan beberapa webinar lagi. Nah, di sini ada seperti yang tertera di slide, ada STARS atau Scientific Technology Academic Research Series. Dan nanti juga akan ada beberapa webinar lagi yang insya Allah akan kita lakukan sesuai dengan saran Ibu Vini tadi ya Bu ya. Nanti teman-teman untuk dapat informasi ini bisa langsung ke media sosialnya Sekolah Bisnis atau HA-SBIPB. Bisa di Instagram kita ada HA Sekolah Bisnis, ada juga di Sekolah Bisnis IPB langsung. Mungkin itu saja untuk informasi dari webinarnya. Sekarang ada informasi tambahan mengenai program sharing yuk.co yang akan disampaikan oleh teman kita Intan Delia Rustandi. Kepada Intan kami persilahkan. Ya, baik. Sharing Yuk adalah komunitas penggiat sosial dengan fokus utama kami untuk meningkatkan kepedulian kepada sesama dan mendukung Sustainable Development Goals, khususnya poin yang mendukung pertumbuhan ekonomi melalui pengurangan kemiskinan, kelaparan dengan tetap mempertimbangkan kepedulian terhadap lingkungan. Program yang telah kami laksanakan diantaranya berbagi 1000 hand sanitizer kepada para pekerja informal dan berbagi bangkitkan ekonomi. Mengingat dampak COVID-19 ini berimbas pada beberapa sektor, salah satunya pelemahan ekonomi yang menyebabkan masyarakat kesulitan untuk membantu sesama dalam bentuk bantuan finansial. Oleh karena itu, Sharing Yuk berinisiasi untuk menyelenggarakan kegiatan akselerasi masyarakat desa melalui aquaponik. Tujuannya adalah untuk membuat dan membantu ketahanan pangan desa melalui sistem aquaponik yang hasilnya bisa dimanfaatkan oleh masyarakat desa untuk makanan sehari-hari. Di sini, kami mengajak Bapak dan Ibu untuk menjadi donatur kami pada program Akselerasi Masyarakat Desa. Bantuan dapat diberikan melalui kitabisa.com/campaign/pangan mandiri atau benih.com. Anda juga dapat berdonasi secara langsung melalui nomor rekening berikut ini. Yuk kita berbagi karena sharing is caring. Ya, baik, terima kasih. Dikembalikan kepada moderator. Baik, dengan berakhirnya sharing program tadi, berakhir pula acara kita pada pagi hari ini. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak dan Ibu yang telah berkenan hadir, kepada Ibu Vini selaku narasumber, dan juga kepada Bapak Mahmud sebagai moderator, dan juga kepada seluruh panitia yang bertugas. Saya mengucapkan terima kasih terlebih kepada seluruh peserta yang luar biasa yang telah hadir pada pagi hari ini. Mungkin untuk itu kita tutup acara ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ya baik, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Ana. Ya, terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bapak. Bu Ana. Ya. Terima kasih banyak Pak Syarudin. Itu menarik tadi Pak, boleh kita diskusi lagi nanti. Dadah. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Syarudin. Waalaikumsalam. Izin leave meeting ya. Bu Vini, terima kasih, nanti kita tindak lanjuti Bu, silaturahmi ke sana. Siap Pak. Diskusi lagi. Terima kasih Ibu Dirjen, Ibu Direktur. Terima kasih Bu Dirjen. Amin. Izin live ya. Iya Bapak. Ya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih. Izin lab. Sehat-sehat semuanya Bapak Ibu. Terima kasih Mbak Ana. Iya, makasih Mbak Ibu. Assalamualaikum. Mantap Mbak Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinlah Pak Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.